Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah majelis yang kedua dari kajian kitab Bulughul Maram, yang mana pada majelis pertama kemarin kita telah membaca muqaddimahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan insyaallah pada majelis yang kedua ini kita akan mulai mempelajari hadis Nabi SAW dalam kitab yang pertama dan dalam bab yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran pengkajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW pada bab ini, terlebih dahulu insyaallah saya akan memberikan muqaddimah sedikit tentang bagaimana Bulughul Maram ini disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemarin dalam muqaddimahnya kita sudah membaca ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, harrartuhu tahriran balighan, kata beliau. Jadi mukhtasar ini, susunan ini sudah aku susun dengan susunan-susunan yang mudah untuk dipahami. Mudah untuk dipahami, mudah untuk diakses, mudah untuk dicari nanti. Jadi bagi siapapun kaum muslimin yang belum pernah belajar kitab Bulughul Maram, tapi apabila ia memerlukan hadis Nabi untuk dasar hukum nikah misalnya, maka mereka nanti bisa melihat, oh di sini ada kitabun nikah, babnya ini, babnya ini, babnya ini. Di bab tersebut nanti dicari. Nah, ini salah satu kemudahan yang beliau buat, bahwasanya hadis-hadis dalam Bulughul Maram ini beliau kelompokkan ke dalam kitab. Kitab ini adalah suatu kelompok besar yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan tema-tema yang umum. Jadi tema fikih yang umum di sini dikumpulkan. Kemudian tema yang secara lebih spesifik lagi di bawah kitab itu beliau kelompokkan lagi berdasarkan bab-bab. Jadi tadi ada kelompok besar yang mencakup hadis-hadis Nabi dengan tema yang umum. Nanti di bawah kelompok yang besar ini ada kelompok-kelompok kecil lagi. Kelompok yang besar ini beliau sebut dengan kitab. Kemudian kelompok-kelompok yang kecil yang lebih spesifik yang masih di dalam tema besar tersebut, ini beliau namakan dengan bab. Dan ini adalah tariqah para ulama dalam tasniful ahadits, dalam penyusunan bab-bab fikihnya. Jadi hadis-hadis Nabi SAW tentang hukum-hukum syariat ini beliau kelompokkan berdasarkan metodologi pengelompokan bab-bab fikih. Yang zahir, yang nampak di sini, metode pengelompokan hadis-hadis Nabi ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dikelompokkan berdasarkan pengelompokannya para ulama Syafi'iyah. Ini terlihat nanti dari susunan-susunan kitab-kitabnya. Nah, jadi sebagai faedah di sini jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kaum muslimin yang menyaksikan video ini, silahkan nanti kalau antum cek ya literatur kitab Malikiyah, literatur kitab Syafi'iyah, literatur kitab Hanabilah, literatur kitab Hanafiyah misalnya. Dalam urutan-urutan babnya nanti itu ada perbedaan. Kalau Malikiyah nanti mulainya dari bab apa. Nah, adapun yang ada di sini urutan-urutan babnya ini adalah urutan-urutan bab yang merupakan tradisi para ulama Syafi'iyah. Ini yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Nah, kitab pertama dari Bulughul Maram ini adalah kitab At-Taharah. Ini tradisinya ulama Syafi'iyah, dan ini Imam Syafi'i ketika mentasnif atau mengumpulkan fikihnya dalam Al-Um itu, beliau juga memulainya dari Taharah terlebih dahulu. Kitab Taharah
Kemudian di bawahnya itu ada bab, dan bab yang pertama yang beliau letakkan di sini adalah babul miyah. Kita bahas terlebih dahulu apa itu kitab. Kitab ini secara bahasa maknanya adalah al-jam'u wad-dhammu. Al-jam'u itu mengumpulkan, ad-dhammu itu mencakup, menghimpun semuanya dalam bentuk yang besar. Nah, dalam tradisi akademik para ulama dahulu, kitab ini adalah suatu kategorisasi pengelompokan ilmu dalam satu tema yang paling besar. Maka hajamnya atau bentuk ukurannya itu memang besar. Nah, ini dinamakan kitab. Kemudian ini secara bahasa adapun secara istilah akademik. Secara istilah akademik, para ulama memberikan definisi terhadap kitab itu adalah ismun li jumlatin min masailil ilmi. Jadi nama yang ditetapkan untuk suatu sistem pengelompokan yang menghimpun masalah-masalah ilmu tertentu. Nanti dalam dalam disiplin ilmu manapun gitu kan, mesti ada permasalahan yang dikaji, mesti ada permasalahan yang didiskusikan. Kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang didiskusikan dalam suatu ilmu itu, ketika dikumpulkan dalam satu tempat, dalam suatu sistem pengelompokan, kelompok itu nanti disebut kitab. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya di dalam literatur fikih, kitab itu adalah sistem pengelompokan terhadap masalah-masalah dari suatu ilmu, masalah-masalah yang khususnya di sini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Nah, nanti di sini sejatinya kitab Bulughul Maram ini mengumpulkan masalah-masalah fikih, tapi tidak menampilkan permasalahan-permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama fikih. Akan tetapi yang ditulis di sini adalah dasar dalil bagi pendapat-pendapat para ulama fikih yang ada di sini yang beliau himpunkan. Oleh karena itu perlu penjelasan, perlu pengkajian, perlu pembelajaran. Dalam pembelajaran inilah nanti setelah kita membaca hadisnya, baru nanti akan kita ungkapkan permasalahan apa saja sih yang diperbincangkan oleh para ulama dalam hadis ini, gitu kan. Jadi demikian. Ini yang berkenaan dengan kitab. Adapun at-taharah, ini tema dari kitab ini, kitab at-taharah. Secara bahasa makna taharah ini adalah an-nadhafah. Nadhafah itu kebersihan. An-nazahah itu an-nadhafah wan nazahah. Nadhafah itu bersih, nazahah itu terhindar, lepas. Nazahah dari apa? An-nazahah minal aqdar, terlepas dari sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Nah, penilaian terhadap sesuatu itu kotor ini kan berbeda-beda menurutkan standarnya. Mungkin sebagian orang tua mengajarkan kepada kita, nak jangan main tanah, nanti kotor. Itu dianggapnya seperti itu kan, kotor. Nah, nanti di dalam syariat tanah itu tidak semuanya kotor. Bahkan tanah itu bisa menjadi alat untuk mensucikan. Nah, yang ingin kita sepakati di sini, toharoh ini tadi secara bahasanya itu adalah bersih dan terhindar dari kotoran. Ketika kita berbicara toharoh ini dari sudut pandang fikih, aturan agama kita ingin mempelajari kategori bersih di dalam agama kita ini apa saja gitu. Bagaimana kategori sesuatu itu dianggap bersih oleh agama kita. Bukan kategori bersih yang dianggap oleh tradisi masyarakat tertentu gitu kan. Ada nanti tradisi masyarakat mana mengatakan oh ini nggak kotor, tapi nanti masyarakat yang sebelah sana ketika hidup oh yang ini kotor, nggak boleh begini. Nah, masing-masing uruf tradisi masyarakat itu berbeda-beda dalam menilai sesuatu itu bersih atau tidak bersih. Tetapi nanti ada kaidah umum yang disepakati bahwasanya semua masyarakat sepakat kalau ini adalah bersih. Nah, sekarang kebersihan ini
Toharoh ini, kesucian ini ingin kita pelajari berdasarkan pandangan Islam gitu. Berdasarkan aturan Islam. Bagaimana kategori sesuatu yang bersih itu di dalam Islam, itu apa-apa saja di dalam kitab inilah kita mempelajarinya. Maka yang diinginkan dari toharoh dalam pandangan syariat itu secara istilah syariat adalah apa? Sifatun hukmiyah. Sifatun hukmiyah tujibu irtifa'al hadath wa izalatal khabath. Sifat yang secara hukum dihukumi bersih setelah apa? Setelah terangkatnya najis dan setelah terangkatnya keadaan hadas. Nah, jadi syariat itu mengkategorikan keadaan kotor, sifat yang dihukumi kotor oleh syariat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada dua kategori. Kotor ya. Kotor dalam pandangan syariat itu ada dua kategori. Yang pertama, kotor dalam hal zatiyah, ada zatnya yang nampak kotor di situ. Ini yang disebut najis. Yang mana secara hukum ketika seseorang ini ada najis menempel di badannya, menempel di bajunya, menempel di tempatnya, ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dilaksanakan selama kotoran ini ada pada dirinya gitu. Nah, ini sifat kotor secara hukum yang dia nampak bisa dilihat gitu. Secara zatnya bisa nampak, terlihat gitu. Dan ini disebut najis. Toharoh, membersihkan, untuk kategori yang pertama syariat nanti mengajarkan bagaimana cara membersihkan dari perkara-perkara yang sifatnya najis ini tadi. Sifat hukumnya najis, menghalangi orang tersebut dari ibadah-ibadah tertentu gitu. Kemudian kategori kotor yang kedua di dalam syariat ini disebut hadas. Adapun hadas ini kategori kotor yang tidak nampak. Dia kategori kategori kotor yang kondisional. Secara kondisinya dia dianggap kotor oleh syariat. Tapi secara kasat mata ketika dilihat tidak kelihatan dia kotor gitu loh. Nah, syariat ketika keadaan ini ada pada diri seorang hamba, seorang muslim gitu kan. Keadaan kotor ini menghalangi hamba tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu nanti gitu loh. Itu disebut dengan keadaan hadas. Nah, syariat nanti memandang seseorang yang sudah buang air gitu kan, air besar, air kecil, atau kemudian dia mengeluarkan udara dari, mohon maaf, lubang anusnya itu. Syariat menghukumi orang tersebut sedang dalam keadaan kotor. Keadaan kotor ini dalam istilah syariat disebut hadas gitu kan. Nah, bagaimana cara membersihkannya agar dia tidak dalam keadaan kotor lagi? Syariat mengajarkan ini loh caranya, ini, yaitu dengan berwudu untuk bisa mengangkat hadas. Nah, jadi dua kategori ini, karena ada dua kategori kotor ini di dalam syariat, maka toharoh, cara membersihkan yang diajarkan syariat adalah cara untuk mengangkat dua jenis kotoran ini. Kotoran yang berupa najis yang bisa dilihat, itu bagaimana caranya, ada nanti tata caranya diajarkan oleh syariat. Dan kotoran yang berupa keadaan, kondisi seseorang yang dianggap kotor oleh syariat, dihukumi kotor oleh syariat, cara mengangkatnya maka syariat pula yang nanti mengajarkannya itu. Secara umum, teman-teman sekalian, secara umum cara membersihkan yang ditetapkan oleh syariat menggunakan instrumen, menggunakan alat yang dipilih, ditentukan hukumnya itu sebagai alat pembersih gitu kan. Oleh syariat itu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadikan air ini sebagai alat untuk membersihkan. Nah, maka karena pentingnya air ini sebagai alat untuk membersihkan di dalam syariat, inilah yang menjadi pilihan para ahli fikih itu untuk menempatkan pembahasan masalah air itu dulu dalam pembahasan
tema-tema toharoh ini tadi. Sebelum nanti membahas bentuk-bentuk kotoran itu bagaimana gitu kan, dimulai terlebih dahulu pembahasannya dengan pembahasan air sebagai alat bersuci. Nah di sini kita bisa mengambil pelajaran, ini hikmahnya dari para ulama menetapkan bab air dulu sebelum membahas bab najis itu. Karena kita sebagai manusia itu Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke dunia ini awalnya suci dulu, sudah suci tanpa kotoran, tanpa apa. Namun kemudian ketika kehidupan ini kita jalani, ada saja kotoran-kotoran itu melekat dalam tubuh kita, kotoran-kotoran penyakit hati, kotoran-kotoran kebencian, ini melekat seiring berjalannya waktu. Padahal kita dahulu lahir tidak ada kecemburuan, tidak ada kedengkian di hati kita masing-masing. Anak-anak itu ketika bermain di sana penuh dengan kegembiraan, itu belum Allah Subhanahu wa taala berikan rasa benci, rasa dengki itu dalam diri seorang anak, itu belum Allah berikan. Artinya ada pelajaran yang kita harus mengingat kondisi diri kita dahulu ketika memulai kehidupan di dunia ini. Allah mulai dalam keadaan yang bersih, sama sekali bersih gitu. Maka menjadi pilihan oleh para ulama kita membahas yang bersih-bersih dulu. Baru nanti bahas yang kotor-kotor. Ajaran Nabi SAW mengajarkan tauhid dulu. Yang bersih dulu itu bagaimana? Tauhid duluan, bersihkan. Baru nanti diajarkan ini loh yang bikin tauhid kamu kotor, itu syirik. Dimulai dulu dari yang bersih, baru kita nanti mengenal yang kotor. Ini faidah atau hikmah dari para ulama itu menyusun susunan ini. Nah susunan-susunan ini kan nggak hanya nanti tinggal dicomot sana comot sini, bab ini, tapi ini memerlukan ijtihad penetapan seperti ini. Dan ini nggak mudah. Guru saya kemarin di Madinah itu mengatakan, kalau antum mau melihat kecerdasan fikih antum, coba saya kasih antum 10 hadis. Dikasih gitu sama guru saya kan. Saya kasih 10 hadis, kelompokkan dalam 3 bab misalnya. Dari hadis tersebut, hadis ini masuk ke bab mana, bisa nggak antum mikir gitu. Jadi jangan melihat para ulama ketika meletakkan ini bab ini memasukkan hadis ke sini, itu tidak ada ijtihad dari mereka, nggak ada jerih payah, nggak ada lelahnya dari mereka, nggak. Mereka lelah dalam hal itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyusun bab itu, setiap bab itu hendak beliau beri nama dan diisi dengan hadis apa di bab itu. Beliau sholat 2 rakaat dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dan ilham dalam penempatan bab, penempatan nama bagi suatu bab, dan kemudian hadis apa yang pantas di situ. Minta ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah berikan ilham tersebut untuk diisi dengan hadis ini, dan Allah jadikan keberkahan sampai dengan hari ini. Dan nanti teman-teman sekalian dalam pembelajaran hadis fikih ini, fikih hadis ini, dalam pembelajaran ini yang penting untuk antum renungi, tadaburi itu adalah apa sih hubungan hadis ini dengan bab. Kalau nanti ada sesuatu yang nggak jelas, kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di bab ini gitu kan, itu antum coba ijtihad. Andai kata antum sebagai Al-Hafidz Ibnu Hajar, kira-kira apa sih yang diinginkan beliau, kok beliau meletakkan hadis ini di bab ini. Kalau antum sudah ketemu hikmah di balik peletakan suatu hadis di dalam suatu bab, itu antum sudah selangkah maju untuk menjadi seorang faqih. Ini proses belajar fikih itu seperti itu. Lihat para ulama, kenapa kok para ulama itu meletakkan hadisnya di bab ini, bab ini, bab ini. Kenapa kok dimulai dengan hadis ini? Padahal hadis yang lain juga sama kan, sama-sama berbicara tentang air, tetapi kenapa kok dimulai dengan hadis ini? Itu coba direnungi. Ketika antum merenungi, mendapatkan jawaban dari itu, antum selangkah maju untuk menjadi seorang faqih.
Nah, maka pilihannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk bab yang pertama ini adalah babul miyah, dan ini pilihan para a'immatu Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah itu sudah mentradisi dalam literatur mereka itu untuk memulai kitab Thaharah, bab pertama itu adalah babul miyah. Babul miyah artinya adalah bab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan permasalahan-permasalahan tentang air sebagai alat untuk melakukan taharah, bersuci itu tadi. Maka hadis pertama yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah hadis yang menjadi pokok asal dalil bagi siapapun yang menyusun kitab fikih ini, selalu nanti memulai dengan hadis laut namanya. Disusun dengan hadis laut. Disebut dengan hadis laut, diletakkan di bab yang pertama, di bagian pertama dari bab al-miyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara laut. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan hadis ini secara lengkap. Dan ini merupakan kebiasaan beliau, metode beliau dalam Bulughul Maram. Kalau hadis itu panjang dan hadis itu sekira tidak memiliki urgensi kesesuaian dengan judul bab, beliau hanya mengambil penggalan hadis yang ada kesesuaian dengan judul bab. Karena ini bab al-miyah dan hubungannya itu hanya dengan hukum air itu, beliau tidak membawakan kisah hadis ini secara lengkap. Hadis ini merupakan jawaban bagi pertanyaan seorang sahabat. Tapi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan hanya jawabannya Nabi. Pertanyaannya tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pertanyaannya yaitu seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kunna fi safarin, kami ini sedang bersafar, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i, dan kami membawa hanya sedikit saja air, hanya sedikit saja air yang kami bawa. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami pergunakan air tersebut untuk berwudu, maka kami akan haus, kehabisan bekal untuk minum gitu. Apa natawadda'u min ma'il bahri, boleh enggak kami itu menggunakan air laut itu sebagai alat untuk bersuci, berwudu gitu. Maka Rasulullah SAW memberikan jawabannya ini, yang mana Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mencantumkan pertanyaannya ini tadi, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar langsung mengatakan qala Rasulullah SAW fil bahri. Untuk hukum air laut Rasulullah mengatakan begini, huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu, kata Nabi, airnya itu tahur. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya yang ada di laut itu halal. Apa maksud dari hadis ini? Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan at-tahuru, al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu. Tahur ini oleh para fuqaha dimaknai bahwasanya zatnya itu sendiri suci dan dia punya sifat untuk mengangkat sesuatu yang kotor. Jadi dia suci dan mensucikan.
Karena sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini suci, tidak semuanya bisa digunakan untuk mensucikan. Salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah yang Allah jadikan itu dirinya suci dan bisa mensucikan, Allah takdirkan, Allah tetapkan secara hukumnya air lah. Allah pilih air untuk mensucikan. Nah, tentunya ketika dia mensucikan, dia sendiri suci gitu. Maka makna dari tohur ini, ketika Nabi mengatakan huwa tohuru ma'uhu, airnya itu tohur. Tohur itu ada dua makna. Yang ada dua sifat yang ada di dalam benda tersebut. Sifat pertama dia suci, sifat kedua itu mensucikan. Itu makna dari tohur. Tohur itu tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia bersih dan dia bisa membersihkan yang lain. Dia suci, dia bisa mensucikan yang lain. Nah, artinya berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah menegaskan bahwasanya air laut itu sejatinya dia suci, meskipun nanti rasanya asin itu tidak menjadikan air tersebut itu berubah hukumnya. Tetapi dia hukumnya tetap suci dan dia mensucikan. Maka ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pertanyaan yang pertama, boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Rasulullah tidak menjawab boleh gitu. Tapi Rasulullah memberikan jawaban tentang hukum yang bisa dipahami. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawabnya boleh gitu aja, maka hukumnya nanti akan ada pada air laut saja gitu loh. Dan hukumnya nanti ada pada wudhu saja. Mandi gimana? Boleh nggak? Maka ketika Nabi mengatakan huwa tohur, dia itu tohur, ma'uhu airnya. Artinya di sini yang punya sifat tohur itu secara asal hukum adalah air gitu. Ketika dia berada di laut, tidak menjadikan air tersebut berubah sifat hingga tidak bisa untuk digunakan mensucikan. Nah, selama ini faidahnya kenapa Nabi mengatakan at-tahuru ma'uhu. Ma'uhu, Rasulullah tegaskan airnya gitu kan. Meskipun orang mengetahui kalau disebut laut ini nggak lain air gitu kan. Tapi Rasulullah berikan penekanan di sini at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci. Kenapa kok demikian? Kalau kita renungi fikihnya, maka hukum tohur, suci dan mensucikan itu ada pada air. Keberadaannya nanti di tempat-tempat tertentu tidak menjadikan air itu nanti berubah. Nah, maka dari sini para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, mengambil satu kesimpulan bahwasanya air yang boleh digunakan sebagai instrumen untuk mensucikan itu adalah air. Maksudnya apa di sini adalah air ini yang disebut oleh fuqaha Syafi'iyah dengan istilah air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada embel-embel, tidak ada ya embel-embel, susah saya bahasanya itu. Kalau dalam bahasa fikih disebut takyid. Jadi tidak ada nama yang mengikat di situ. Contohnya tidak ada nama yang mengikat gimana? Antum lihat air laut. Kalau lautnya itu antum hapus, dia masih air enggak? Kalau dia masih air, maka dia air mutlak. Maka titik tekan pada hadis ini yang tohur itu airnya. Airnya, meskipun dia berada di laut. Nah, ketika dikatakan airnya yang dia tohur, dia punya sifat suci dan mensucikan, maka ini yang disebut dengan air mutlak, air yang kalau embel-embelnya dihapus dia masih air. Air sungai, kan namanya air sungai karena berada di sungai. Sungainya hapus, masih bisa disebut air enggak dia? Maka dia air mutlak. Air sumur, sumurnya dihapus, air bukan? Air dia. Tapi kalau antum bilang air kopi, kopinya dihapus masih air enggak? Sudah enggak. Meskipun antum hapus kopinya, dia sudah bukan air gitu. Nggak bisa antum nyebut dia air, itu kopi gitu loh. Nah, pada saat dia tidak mutlak lagi seperti itu, disitulah
sifat tohurnya hilang. Dia suci saja tetapi mensucikan tidak. Gitu loh. Air teh. Kata-kata tehnya antum hapus. Airnya masih air nggak? Enggak, dia udah jadi teh gitu kan. Ketika dia sudah jadi teh seperti itu, terus gimana? Maka sifat kemutlakan airnya hilang. Ketika sifat kemutlakan airnya hilang, tidak boleh lagi dijadikan untuk bersuci. Nah, jadi ini fikihnya kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di awal bab untuk menjelaskan air itu loh. Makanya titik tekannya dalam ucapannya Nabi, at-tahuru ma'uhu, airnya bersih. Meskipun orang tahu lautan itu semua air gitu loh. Nah, kalau nanti disebut ikan hiu gitu, dia nggak disebut laut gitu kan. Yang disebut laut itu air. Nah, jadi Rasulullah ingin mengajarkan itu, airnya yang bersih meskipun dia di laut gitu. Karena apabila nama laut itu dihapus, dia tetap air. Dia tetap air. Beda tadi dengan jenis-jenis cairan yang lain gitu kan. Meskipun namanya itu dihapus, tapi dia tetap cairan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai air yang mutlak karena sudah tercampur dengan zat-zat yang lain. Nah, kemudian yang kedua, jawaban Nabi SAW yang kedua ini menyebutkan hukum dari hewan-hewan yang hidup di laut. Al-hillu maitatuhu. Yang dimaksud maitah di sini adalah yang mati di laut tanpa disembelih. Jadi hewan-hewan yang hidupnya di laut, dia mati tidak disembelih, halal nggak dagingnya? Halal katanya. Makanya nggak ada cerita kan antum beli ikan di mana, mau beli ikan lele itu disembelih dulu tuh nggak ada ceritanya. Ketika dia sudah mati masih halal dia. Nggak ada kewajiban untuk menyembelih bismillah Allahu Akbar gitu, nggak. Ngambil ikan nila gitu. Atau nanti ikan yang di laut kakap gitu kan, mancing. Dia sudah mati gitu tinggal disiangi kan. Nggak ada istilahnya mumpung dia belum mati itu kita sembelih bismillah Allahu Akbar, nggak ada. Ini maksud hadis itu. Jadi tanpa disembelih, hewan-hewan yang dia hidupnya itu di air, ketika dia mati halal dagingnya itu untuk dimakan. Semua hewan laut. Semua hewan laut. Hewan laut itu yang hidupnya itu di laut. Beda yang cari makan di laut tapi hidupnya di darat. Nah, ini banyak. Singa laut, namanya singa laut tapi hidupnya di darat. Dia cari makannya aja di laut gitu kan. Punya kemampuan untuk menahan nafas yang lama di laut. Tapi sejatinya dia nggak bisa lepas dari darat. Maka ada waktu dia kembali ke darat. Sama singa laut, kemudian anjing laut dan lain sebagainya itu tidak termasuk hewan laut, tapi sejatinya dia hewan darat yang mencari makan di laut. Buaya, biar buaya muara, buaya hidupnya di darat gitu. Dia hewan darat, tapi mencari makannya di air. Nah, maka yang masuk dalam kategori kehalalan dalam hadis ini apa? Yang dia dari kecil, dari lahir sudah di laut dan tidak ke darat. Kalau dia ke darat sebentar aja mati dia. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, akhrajahu al-arba'ah. Kemarin sudah kita baca muqaddimah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika dikatakan al-arba'ah itu adalah imam yang 4, yaitu Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan ulama-ulama yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini. Beliau menyebutkan wabnu Abi Syaibata wal lafdhu lahu. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini salah satu gurunya Imam Muslim. Beliau punya kitab hadis, bukan hanya hadis Nabi saja di dalamnya, ada asar-asar dari para salaf. Asar dari para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Ada di dalam kitab tersebut namanya Al-Musannaf. Jadi sebelum A'immatus Sittah itu ada, Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah itu sudah punya kitab Al-Musannaf, dan alhamdulillah kitab ini
dicetak dan dipublikasikan. Antum mungkin bisa mencarinya, download PDF di internet, insyaallah ada kitab ini, Al-Musannaf libni Abi Syaibah. Wal lafdzu lahu, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan redaksi hadis ini beliau ambil dari redaksi hadisnya Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Meskipun nanti di dalam kitab-kitab yang lainnya itu ada hadis Abu Hurairah ini yang senada dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, redaksinya ada sedikit perbedaan. Nah, tapi yang beliau ambil di sini adalah redaksinya Al-Hafidz Ibnu Abi Syaibah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam At-Tirmidzi. Ini diantara adabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau kan sudah sampai kapasitas hafidh, pakar di bidang hadis. Mampu nggak, punya kapasitas nggak untuk mensahihkan hadis? Oh, hadis ini sahih ini. Mampu, sangat mampu sekali gitu. Tapi beliau lebih mengedepankan hukum tashihnya para ulama dahulu sebelum beliau. Ini lihat adab beliau rahimahullah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Tapi hari ini sebagian kalangan yang nggak tahu dia sudah belajar hadis atau belum tuh ya, tahu-tahu nggak punya adab dengan Imam Tirmidzi, mengatakan Imam Tirmidzi kan metode pentashihannya itu mutasahil. Mutasahil itu terlalu longgar, terlalu bermudah-mudah. Ada kalangan yang ngomong begitu ya. Doakan saja mereka mudah-mudahan semakin tambah ilmu dan semakin beradab kepada para ulama. Jadi sekali Al-Hafidz Ibnu Hajar ini masih mengedepankan tashihnya Imam Ibnu Khuzaimah dan tashihnya Imam At-Tirmidzi, hukum sahihnya Imam Ibnu Khuzaimah dan hukum sahihnya Imam At-Tirmidzi. Warawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan juga Al-Imam Syafi'i ini nanti di dalam beliau ada, dan kemudian Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Nah, jadi singkatnya hadis ini sahih. Para ulama itu mensahihkan hadis ini dan menempatkan hadis ini di dalam bab-bab pembahasan fikih tentang air, semua menerima. Hanya saja ada satu kritikan dari Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid. Jadi dalam kitab tersebut Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ini mengatakan bahwasanya secara sanad dia nggak sahih ini hadis. Tapi melihat para fuqaha, para a'immah, para salaf itu sepakat untuk menerima hadis ini, berhujjah dengan hadis ini, maka hadis ini sahih gitu kan. Adapun secara sanadnya menurut pandangannya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah ada beberapa permasalahan di dalam sanad beliau. Tapi di sini para a'immah, para ulama, jumhur mayoritas termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ikut mensahihkan hadis ini. Jadi ketika tadi antum lihat di mana di dalam Bulughul Maram ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan hukum sahihnya Imam Tirmidzi ini, sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Imam Tirmidzi setelah mensahihkan hadis ini menukilkan kembali hukum sahihnya Imam Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Dan ini yang dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ini. Kalau memang ini hadis disahihkan Imam Bukhari, kenapa kok nggak dibawakan di dalam sahihnya gitu kan? Nah, yang seperti ini kemudian dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Mulaqqin ini punya kitab takhrij namanya Al-Badrul Munir. Nah, kitab Al-Badrul Munir ini adalah kitab takhrij yang menjelaskan kedudukan hadis-hadis Nabi yang dibawakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i
dalam kitab beliau Asy-Syarhul Kabir, ini salah satu kitab mazhab Syafi'iyah. Hadis-hadis yang beliau bawakan di situ, kedudukan hadisnya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin dalam kitab beliau Al-Badrul Munir. Salah satu hadisnya adalah itu tadi. Nah, ketika Al-Hafidz Ibnu Mulaqin menjelaskan kedudukan hadis ini, beliau mengatakan hadzal haditsu shahihun jalilun marwiyun min turuqin alladhi yahduruna minha tis'ah. Ini hadis sahih jalil, diriwayatkan dari berbagai jalur yang banyak. Adapun yang hadir di hadapan kami saat ini, artinya yang beliau temukan saja, itu ada 9 turuk. 9 turuk ini maksudnya 9 jalur periwayatan dari 9 sahabat. Ini beliau ketika mengumpulkannya, Masya Allah, keluasan ilmunya Al-Hafidz Ibnul Mulaqin ini sampai menemukan adanya 9 jalur periwayatan dari 9 sahabat. Sementara kita hari ini baru mendapati jalur dari Abu Hurairah saja gitu kan. Nah, pada kesempatan majelis ini kita baru mendapati jalurnya Abu Hurairah saja, dan ini lafadz hadisnya begini gitu kan. Nah, lafadz hadis yang lain apakah ada tambahan keterangan, informasi dan lain sebagainya, Allah Ta'ala a'lam. Saya tidak sempat menelaah yang 9 jalur yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin ini. Saya pribadi mencoba untuk mentakhrij hadis ini, baru ketemu 3 sahabat. Baru ketemu 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari berbagai literatur yang coba saya cari ketika saya mencoba untuk mentakhrij. Tapi setelah saya membaca Al-Badrul Munir, Al-Hafidz Ibnu Mulaqin mengatakan ada 9 jalur yang beliau dapati untuk hadis ini. Sudah, saya berhenti dari mentakhrij. Saya berhenti dari mentakhrij dan saya mengaku pada saat itu saya menyatakan dalam diri saya ilmunya para ulama mutaqaddimin yang lalu itu adalah barokah gitu kan. Beliau sudah lelah dan menghabiskan waktunya itu untuk ilmu, maka kewajiban saya hari ini adalah menteladani mereka, menyibukkan diri untuk mengikuti langkah-langkah mereka dalam menuntut ilmu ini. Nah, intinya tadi sudah saya sampaikan kesimpulannya, ini hadis sahih gitu kan. Adapun kritiknya Al-Imam Ibnu Abdul Bar tadi, beliau sejatinya mengakui kesahihan hadis ini, hanya saja beliau menghukumi sanadnya lemah, itu saja. Dan mengkritik juga kalau memang ini benar disahihkan oleh Imam Bukhari, harusnya Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam sahihnya dong, tapi kenapa kok enggak? Dan yang seperti ini sebenarnya telah dijelaskan sendiri oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, aku menghafal hadis Nabi itu 100.000 yang sahih gitu, kata Imam Al-Bukhari. Ada 100.000 hadis sahih yang aku hafalkan, artinya beliau sudah menghukumi kesahihan hadis itu 100.000. Nah, adapun nanti yang beliau bawakan di dalam sahihnya itu beliau ringkas, itu ringkasan dari beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang beliau hafalkan 100.000 itu. Kalau nanti dihitung dalam Sahih Bukhari kisarannya hanya 4.000 saja gitu loh. Sisanya yang lain-lain itu kemana? Itulah nanti PR-nya dijawab oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, beliau berupaya untuk mencari hadis-hadis sahih yang sesuai kriterianya Imam Al-Bukhari, tapi tidak dibawakan di dalam Sahih Bukharinya gitu. Makanya beliau kumpulkan. Tetapi karena beliau mengumpulkannya itu dalam keadaan yang tergesa-gesa gitu kan, karena itu di usia beliau yang lanjut, oleh karena itu ketika kita menelaah kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim, kita dapati beberapa hadis Nabi SAW yang memang lemah gitu, bahkan palsu. Oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi itu di beberapa itu dinilai palsu gitu di dalam kitab Mustadraknya. Yang demikian ini ma'dzur, Imam Hakim ada uzur di situ kan. Kenapa ada uzurnya? Beliau menjawab tantangan untuk mencari tahu hadis-hadis sahih sisanya tadi yang dihafalkan oleh Imam Bukhari itu, yang sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Beliau baru melakukan itu di usianya yang sudah senja, yang beliau khawatir kalau nanti kedahuluan takdir kematian beliau datang sehingga kitab ini belum selesai, maka beliau
tergesa-gesa untuk menyusunnya. Keterangan inilah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang Mustadrak ini. Artinya seakan-akan itu yang nampak di sini Imam Al-Hakim itu belum sempat mengoreksi keseluruhan hadisnya yang beliau bawakan di dalam kitab Mustadraknya ini. Nah, ini yang insya Allah yang bisa kita bahas dari hadis yang pertama, baik secara fikih maupun kemudian tadi beberapa informasi tentang kesahihan hadis ini. Para a'immah itu sudah mensahihkan hadis ini dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Inilah pertimbangan selanjutnya kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar itu meletakkan hadis ini di tempat yang pertama. Selain tadi secara hukum fikihnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan langsung bahwasanya yang tohur itu adalah maknya, airnya gitu kan. Yang suci dan mensucikan itu adalah air. Ini yang ingin kita ambil clue-nya. Kemudian pertimbangan kedua ini diletakkan yang pertama karena para a'immah itu sepakat untuk menerima hadis ini sebagai landasan hujjah. Insya Allah majelis kita yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan hadis yang pertama. Mudah-mudahan majelis yang selanjutnya, di majelis yang ketiga kita bisa membahas hadis yang selanjutnya. Dan nanti teman-teman sekalian, mungkin pola saya dalam pembahasan Bulughul Maram ini terkadang hanya satu hadis saja saya bahas satu majelis. Terkadang nanti dua hadis ini kalau nanti temanya itu masih sama, maka mungkin dua hadis itu langsung saya bahas. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menggambarkan permasalahan fikih yang diperbincangkan oleh para ulama. Kalau nanti permasalahan fikih itu satu permasalahan di dalamnya ada 2-3 hadis, maka 3 hadis itu yang harus kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.